jadi kita bisa langsung mulai aja sepertinya. Selamat sore Pak Budi dan teman-teman. Terima Ya, kasih kepada teman-teman yang sudah mau berkumpul di sini dan terima kasih juga kepada Pak Budi yang sudah mau mengajar kami untuk responsiada pada kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita mulai acara ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. ya, ya, mari kita mulai ya. Jadi untuk soal ujian kurang lebih nanti 100 menit. Nanti kurang lebih ada 4 hal. Mostly nggak ada programming. Misalnya lebih ke teoritis, perhitungan, ilustrasi. Tapi ada satu soal kalau kalian mau nyelesain pakai programming tuh boleh kayak gitu. Oke, ntar. Kita kan pertemuannya dari 15 ya. Set. Jadi dari sini share screen ke screen 1. Oke, nah yang pertama mungkin kita sesuaikan abjad ya, tapi soalnya nggak sesuai dengan urutan ini. Kan dynamic programming kan kita ini ya, ada belajar 3 ya, route cutting, matrix chain, sama longest common sequence. Nah ini tuh mungkin secara langsung nggak keluar route cutting nyelesainnya gimana, tapi lebih paham konsep itu ya. Kenapa kita belajar dynamic programmingnya di sini? Aku lihat sebagus apa PPT Binus, aku lupa. Oh langsung ini ya, berarti agak kurang bagus. Eh kita coba tanya ke siapa ya di sini. Kelas lain ya. Toru lah dia. Atau kita tanya Michael kok. Gimana Michael? Kenapa kita perlu belajar dynamic programming? Kelebih Kelebihannya apa dibanding topik-topik yang kita belajar sebelumnya? Sebelumnya kan mungkin kita lebih ke greedy ya gitu ya. Apa kira-kira? Mungkin kalau dynamic programming kan ada kayak memoization gitu, jadi bisa lebih cepat buat prosesnya, nggak perlu mengulang-ulang proses yang udah pernah dilakukan gitu. Hmm, hmm. Kalian belajar sampai bikin ilustrasi kayak binary tree gitu gak sih? Jadi kayak kalau misalnya ini ada gak ya? Nggak. Jadi ada berbagai macam cara visualisasi sih. Berarti kan kita bisa update ini ya, memoization-nya ya. Berupa array. Di sini bisa itu. Jadi kita kan bakal bandingin yang sebelum-sebelumnya kan. Kayak misalnya kalau yang kasus fraud cutting ini berarti kan yang ini ada potongan gede. Kalau misalnya aku ambil satu-satu kecil gini berarti $4. Kalau aku ambil dua bisa 5. Ini kan berarti optimisasinya ya. Nah, nanti kemungkinannya mungkin soalnya nggak kayak gini, tapi ada variasi soal lain di antara tiga yang lain ini. Kalian tuh cari eh, bagaimana perbedaan khusus dari yang kita pelajari sebelumnya, greedy ya, dengan dynamic programming. Kalau greedy kan, kalau kalian ingat yang sebelum UTS kan ngambil yang pada saat posisi ini terbaik. Kalau dynamic programming kan semua kemungkinan dihitung ya. Maksudnya aku kayak backward lagi kalau misalnya aku ambil pet lain, apakah bakal lebih baik atau enggak gitu. Nah, greedy berarti kan kalau kita ambil yang selalu di posisi sekarang yang terbaik kan
bisa aja ada pet lain tuh yang mungkin awalnya gede tapi yang belakang-belakangannya tuh kecil kan nilainya value-nya. Jadi tuh dia tuh nilainya bisa nggak selalu optimal. Nah, karena dia cuma lihat bagian pada saat posisi kali ini kan nggak lihat sampai ke belakang-belakangnya. Nah gini, karena ini bandinginnya dikit karena bandingin pada saat posisi ini maka harusnya dia lebih cepat ya. Nah ini lumayan kayak berarti menginspirasi ke dua soal. Ada satu soal juga yang bahas mungkin lebih ke time complexity ya. Oke, berarti bisa dipakai di LCS, knapsack, Fibonacci. Coba aku lihat ya kelompok lain ada yang bagus kayak. Coba kita lihat. Ya, ya. Mm-mm. Ini kayaknya. Nah, intinya ciri khasnya berarti kan dia sesuai yang Michael Sutirta tadi bilang ya. Dia selalu optimal. Di sini ciri khasnya ada si memoization-nya. Di sini berarti kalau di codingan tuh dipresentasikan dengan array ya di sini. Nah ini dia. Terus ini cara rekursif nih yang mana dynamic programming ini ya. Hafalnya ini. Oke. Jadi dia kayak bandingin dengan sebelum-sebelumnya mana tuh yang lebih optimal gitu. Coba aku lihat ya. Hmm. Nah itu sih intinya kalian harus paham kelebihan dan kekurangannya sih ketika greedy dan dynamic programming dan bisa itu hitung atau ilustrasikan. Kalau greedy kan dia bakal ada kemungkinan ngitung ulang, ngitung ulang, ngitung ulang. Dynamic kan kalau udah pernah dihitung aku nggak perlu hitung ulang lagi ya. Nah itu kalian bisa itu jelasin ke konsepnya gitu. Tapi nanti case-nya mungkin nggak bisa aku bocorkan. Intinya di luar yang tiga ini gitu. Iya, ya pada yang topik optimal binary search tree. Nah ini mungkin konsepnya ada tapi nggak keluar juga ya. Nah, mungkin sekilas itu kira-kira ada yang mau tanyakan nggak ya soal masalah tentang dynamic programming ini? Makasih soal latihan juga nggak takut itu nanti deh kalau masih ada waktu di belakang ini. Oh iya di sini dari kelasnya Michael udah belajar juga kan ya bandingkan kemungkinan gini pekerjaan manual. Nah nanti pertanyaan berikutnya langsung ke topik yang ini berarti kan inti kalau kalian mau bisa ya kasus dynamic programming karena di luar tiga topik ini kan coba dynamic programming kan dibatas tiga kasus ini ya berarti bisa diterapkan di kasus lain. Itu kalian bisa baca-baca cari tahu inspirasi tentang konsep dia gimana mendapat optimalnya dari memoizasinya. Nah
Itu berarti bisa kalian presentasikan dalam bentuk tree atau yang array buat update nilai itunya. Nah, itu yang kalian jelasin kodenya sih, bos. Jadi nggak sampai codingan. Nah, masih seputar greedy dan dynamic programming kan, kita udah belajar graph juga ya di sini. Di sini ada yang masih ingat. Ini kebetulan karena liburnya panjang banget deh. Mungkin kita ambil ingat-ingat bareng. Di sini ada yang masih ingat Bellman, Ford, dan Dijkstra deh. Kita tanya kelas lain. Joel kelasku. Oke, Jeremy Axel kelasku. Toru lah dia terpaksa. Oke, gimana Toru? Udah di kelasmu bahas apa aja pas di sini? Eh, Seingat saya itu algoritma untuk cari apa sorted path untuk graph tertentu sih Pak. Cuman saya lupa detailnya. Iya. eh, oke, oke. Mungkin kita ke ini mungkin langsung membingungkan ya. Mungkin kita bisa lihat kalau Dijkstra masih ingat. Dijkstra ya lumayan. Berarti kan dia pakai apa? Dynamic programming atau greedy dia? Um, Dijkstra berarti gimana ya? Lupa sih Pak. Ya, itu ya. Jadi kita bahas greedy dan dynamic programming. Jadi Dijkstra saya dia nyari itu ya, nilai terkecil apa ini. Jadi biasanya lebih ke greedy sama nanti kalau masih ingat kan si mana deh namanya Bellman Ford ini kan itu ya khusus yang punya negatif cycle ya. Mungkin kalau aku coba ini, mungkin aku kirim linknya di chat. Kayak, oh, sambil kita lihat bareng. Kok ini aku bisa kirim. Nah, berarti yang pas ini. Ini salah salah. Hop, itu Hayden, kok Hayden Prime, bentar bentar kayaknya judulnya salah deh. Ini harusnya yang ini. Tak, hop, yang ketiga ketiga. Eh, udah betul kan harusnya. Oke, nah, bentar. Aku lihat deh. Ada suara ya. Hmm, Firefoxku udah ini udah speakernya ganti ke speaker biasa. Kalau aku ganti plus ya, bentar. Harusnya oh, on the route that you typically take. So you've got to figure out a different route so that you can get to work on time.
Or maybe you're looking to quickly check out at a grocery store, so you determine which checkout line would be the quickest. You decide Nah, kalau masih ingat UTS terakhir kan sebenarnya gampang-gampang susah ya. Mungkin sebagian kecil doang saya yang ke Gojek yang itu. Misalnya kemarin aku lupa. Pokoknya yang UTS kemarin kan memberikan 2 pilihan ya. Kalian tuh pilih yang mana gitu. Nah, ini juga kemungkinan besar bakal konsep yang sama. Ini aku kasih kasus dengan kondisi pet yang kayak gini, kalian pilih Gistra atau Belmont Fort gitu, tergantung kasusnya. which line has the fewest people, but maybe you'd also check how many items each person has to check out. Or maybe your goal is location, each. In between, we've got other nodes we can pass through to get to our Nah, intinya itu ya. Ini beda dengan minimum spanning tree yang kita kunjungin semua, ini berarti cukup ini kan kita cari ya ini jarak terkecil dari semua jalur yang bisa kita pilih dari destination source. destination. Kalau nggak salah ada, aku lupa tipe-tipenya, kita coba lihat PPT-nya. Nah, ini ya, ada single source, single destination. Single source berarti kan sumbernya dari satu single destination, berarti emang destinasinya emang cuma satu gitu. Lalu ada single pair sama all pair di sini. Nah, yang jadi intinya yang mau diujikan di ujian sini itu kan bisa membedakan nggak sih? Di sini yang Gistra sama Belmont Fort mungkin di salah satu tempat kasus ini gitu. Nah, tadi sama sampai sini. Connecting these nodes together are some roads we can drive our car on. These are called edges, and each of these edges has a weight associated with it. These weights represent the amount of battery consumed by your electric car after traveling that edge. So if we start with a battery, Ya, biasanya ini diibaratkan dengan meminimalkan biaya. Bisa, kalau ini kan berarti ambil contoh mobil listrik ya. Kita bisa aja ambil contoh kayak bahan bakar, bensin. Jadi kita kayak juga ingin meminimalkan biaya kan kayak gitu. and travel this edge, now we're down to 65 battery. Our goal here is to reach our destination with the most amount of charge left on our battery. All right, so I want to clean this graph up a bit so that it's a little neater for the video. Okay, so now that this is all cleaned up, you'll see that we still have our source and destination nodes here. A is our source node and F is our destination node. You may notice that I've also opted to use a directed acyclic graph or a DAG for this example. Nah, ini berarti ada 2 tipe ya. Harusnya sih nggak terlalu ngaruh ya. Nanti kalian lihat di ujian apakah pakai yang directed atau yang non directed. Harusnya sih nggak terlalu ngaruh ya. Ini directed semua ya di PPT. Berarti kemungkinan directed kan. Nggak lupa. Oh, ini non. Ini ada panahnya kan. Berarti emang ini directed ya. Kita lihat yang contoh gitu. Means once our car leaves a node, it's impossible for it to find its way back to that node. I've done this for a reason that I'll get to later in the video. Okay, now that we've got our problem laid out here, we need to determine a method in which to solve it. Now, just by looking at this graph, you can probably solve for the best route pretty quickly by yourselves. But not all problems are this simple. We need a systematic way to find the best solution. In 1956, Edsger Dijkstra, sitting in a cafe in Amsterdam, devised an algorithm in just 20 minutes that could do just that. This algorithm is known as Dijkstra's algorithm, and it became the cornerstone of his fame as a computer scientist. But Dijkstra left behind many other hidden gems, like his method to find prime numbers, which I covered in my last video that you should definitely check out. All right, so what is Dijkstra's algorithm, and how can we use it to solve this problem? So the first thing we want to do is keep up with the amount of battery it takes to get to each of these nodes. Since we haven't visited any of these nodes yet, we'll assign each of them with infinity. Now, we want to start at our source node A first, and since it's our starting point, we can assign it with 0. Next, Ngulang yang di data structure harusnya sih sama sih, nggak terlalu beda. we want to take a look at all of A's neighbors to see if we can relax them. Now, what do I mean by relaxing? Well, we want to take a look at all of A's neighbors to see if we can relax them. Now, what do I mean by relaxing? Well, we want to take a look at all of A's neighbors to see if we can relax them. Now, what do I mean by relaxing? Well, we want to take a look at all of A's neighbors to see if we can relax them. Now, what do I mean by relaxing?
Well, as you can see, for example, the C node currently takes an infinite amount of battery to get to it. But if we look, getting to A takes 0 battery, and getting from A to C takes 35 battery. So a total of 35 battery to get to C, which is less than infinity. So we can relax C with this new value. And we can do the same thing for nodes B and D. Harusnya ini udah ya. Karena emang starting point-nya sini kan di-update nilai 35, 5 sama 40. Yang sebelumnya infinity kan, berarti kan kalau standar codingannya kita set suatu angka variabel yang besar sekali. Kalau angka kita lebih kecil, maka kita akan update nilainya jadi angka yang sekarang gitu. Now, since we've relaxed these nodes, we want to add them to a min heap priority queue so that they are sorted by the smallest amount of battery first. Oh iya, ini yang penting juga. Jadi ada 2 tipe time complexity ya nggak salah ya. Ini yang Gistra biasa, kalau misalnya dia harusnya ini belum pakai nih, harusnya di sini tadi. Nah, ada 2 tipe nih. Kalau nggak pakai priority queue, berarti ini PPT-nya kayaknya salah. Ini kan belum pakai. Ya. Kalau belum pakai harusnya ini dia kayak V kuadrat gitu. Jadi kayak time complexity-nya masih tinggi sini. Nah, di sini ada yang pakai priority queue min heap. Kalau masih ingat ya, min heap kan dia bentuknya itu ya, yang paling kecil di atas, lalu kita ada apa sih? Kayak binary tree, kita ada sisi kiri kanan. Nah, itu berarti kan kayak pembagian ya, 2 log V di sini ya. Kayak ada log V di sini. Kenapa kita nggak tulis 2 log V? Karena di computer science kan log di sini berarti 2 log ya, bukan 10 log kayak di matematika ya. Nanti dikali penjumlahan antara semua vertis dan edge-nya. Si bulat dan garisnya itu. We also want to keep track of each of these nodes' predecessors. So since A was able to relax B, C, and D, we will assign A as each of their predecessors. Now that we are done with A, we will no longer be visiting A for the remaining process. This is an important feature of this algorithm. Because of this, the algorithm is very efficient because it ensures that we only visit each node only once. However, this does cause a drawback in the algorithm that we'll see in a moment. The next step is to pop the top element of our min heap priority queue. So B is next, and we start the process all over again. So we look at all the neighbors and relax them if we can. We'll add E to our queue, and you'll see that D has been relaxed down to 25, so it gets bumped to the top of the queue. We also want to update D's predecessor to B, and we'll add E's predecessor as well. Next, we pop D from our queue, visit its neighbors, and relax them. We add F to the queue and add its predecessor. Dari sini 5 plus 20, 25, 20, 25 plus 20, 45. As D. Next is E, and we look at its neighbors. You'll notice here that no relaxation can be made because D and F, smaller values already associated. Ini juga tetap pas dia mau relaksasi tetap dibandingkan ya. Nilainya kan kita ingin With mengembangkan them, di sini. so we can move on. Next is C. So we visit its neighbors, and again, no relaxation can be made, so we move on. And last is F, which has no neighbors at all, so we can stop there. And so there we have it. We can trace this path by first starting with our destination node F, finding its predecessor, which is D, and then D's predecessor, which is B, and then B's predecessor, which is A. So using Dijkstra's algorithm, we found our most optimal route for our electric vehicle to get from node A to F with the most amount of charge left on the battery. But now let me throw a curveball. Imagine between nodes C and E, the city decided to build an electric car charger. Because of this, let's say now this way. Ini kalian pelajarin soalnya. Apakah soalnya tuh bilang positif atau negatif? Nah, jebakannya di sini sih.
positif atau negatif, apakah J-nya apa namanya, pakai priority queue atau enggak. Jadi ada 2 kali decision ya harusnya. Nah, nanti kalian mungkin akan ditanya time complexity-nya gimana dan gimana time complexity itu didapatkan berarti. Kayak mungkin kita sambil maju videonya ya. Habis ini dia akan maju ke Bellman Fort dengan asumsi kita sekarang tambahin pom bensin. Biasa kan kalau jalan satu ke tempat-tempat lain kan pasti keluar biaya ya. Nah, ini karena ada pom bensin berarti kita bisa tambahin energinya. Atau istilah lainnya tuh mungkin dari kota A ke kota B tuh jalan lurus atau tanjakan. Tapi ketika kota C ke kota F ke C ke kota E itu kayak turunan gitu. Turunan kan sebenarnya kita nggak usah tekan gas pun dia maju sendiri kan, berarti energinya bisa dia pakai. Or cost for traveling from C to E becomes a negative, meaning we actually gain battery here. If we use Dijkstra's algorithm again, we run into an issue. Everything is the same during the first part of the algorithm. So when we get to E, you'll see that it still can't relax F because 45 is less than 55. But if we move on to visit the C node, you'll see that it can relax E to 5 because of the negative weighted edge. And after this, E would be able to relax F to 30. However, since we already visited E, remember Dijkstra's algorithm will not revisit it and therefore cannot relax F. So E will not. Nah, dia nggak revisited. Kalau kayak si apa sih Bellman Fort yang pakai dynamic kan dia masih bisa revisited ya. Get added back to the queue, but we'll update E's predecessor to C and move on. Next is F, and it has no neighbors, so we end it there. So using Dijkstra's algorithm in this case still gives us the old route where starting at 100 battery, we end up at our destination with 55 battery. But you'll notice that if we go to C first, then pass over this negative weighted edge to E so that we can charge our electric vehicle, and then go to F from here, we actually end up with more battery going this way. By introducing a negative weighted edge, we cause Dijkstra's algorithm to produce an incorrect solution. This is understandable given that Dijkstra originally designed the algorithm to find the shortest path between two nodes in a graph where edges are always positive, like using distance. Nah, tadi kata kuncinya itu ya, always positive. Jadi perhatikan di solutionnya apakah positif atau negatif gitu. Kalian yang decide pakai algoritma yang mana. Time. The algorithm was never intended to handle problems with negative weighted edges. Now, you may discover Dijkstra's algorithm will occasionally yield a correct solution in such cases, but it would be purely by chance. Therefore, it should never be. Nah, ini tadi greedy kan selalu milih yang paling kecil ya. Nah, yang tadi aku bilang dia tuh pasti udah nggak lihat yang jalur gede ini karena dia nggak lihat ke belakang-belakangnya, karena mungkin aja ada kemungkinan jalur lain mungkin besar di belakang tapi kayak itu ya, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian belakangnya tuh baru enak gitu. Dia nggak lihat hal itu soalnya. Used when negative edges are present. Okay, so we use Dijkstra's algorithm for this problem, so we need another solution that can handle the negative weighted edges. In 1958, mathematicians Richard Bellman and Lester Ford Jr. published the Bellman-Ford algorithm that is capable of doing just that. This algorithm continuously performs sweeps across the graph, trying to relax each node until no further relaxation steps can be made. So first, just like Dijkstra's algorithm, we're going to assign infinity to each node, and we'll set our source node to 0. Now we can perform a sweep across the graph. We don't necessarily need to start at the source node, so I'll just pick from D to F first. B cannot relax F because infinity plus 20 is still infinity. A can relax D since 0 plus 40 is less than infinity. Since we relax D, let's set its current predecessor to A. Next, B cannot relax D. E cannot relax D. B. Jadi nggak bisa ditambahin yang kalau sesama infinity ya. Kalau ini kan masih bisa nih. Cannot relax E. A can relax B to 5, and now B's predecessor is A. E cannot relax F. C cannot relax F.
C cannot relax E, and A can relax C to 35, and we set C's predecessor to A. Okay, now keep track of how many sweeps we've completed. So we've just done one complete sweep. Nah, ini ada istilah sweeps ya. Berarti kan dia bakal itu ya, iterasi dan ngecek ulang dan ulang perbandingan dibandingkan nodes-nodes sebelumnya. Kalau kalian lihat di sini, nah time complexity dari Bellman-Ford tuh dia akan tergantung dari vertex dikali edge-nya. Itu juga dengan di PPT kita. Ini yang ini. Vertex dikali edge khusus untuk Bellman-Ford. Karena dia melihat nilai negatif dan lihat semua kemungkinan kan. Berarti nanti dia bakal terus mengupdate nilai dari nodes-nya gitu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, ini juga konsep yang sama, jadi aku minta jangan terlalu kalian tadi mana ada sih itu. Bentar, tadi aku taruh di mana ya si PPT yang itu. Nah, intinya yang dibandingkan dengan misalnya ini lah. Kalian jangan hafalkan yang gimana cara kerja road cutting, tapi kalau kalian lebih pahamin proses yang banding-bandingin ini dan pahamin bedanya greedy dengan dynamic programming tuh, ya itu lebih penting sih buat dijawab di ujian, soalnya di ujian lebih pemahaman konsepnya yang diujikan di sini. Kita lanjut. Next, we need to ask ourselves, did we relax any nodes or did we update any nodes? We did relax B, C, and D, so yes, we did. And because we've answered yes here, we continue on with another sweep. Now, I'll just let this play out. All we're doing here is going back over all of the nodes in the same order to see if they could be relaxed, and if they can, we'll update their predecessors. Once we're done with that, that's our second sweep, and yes, we did relax some nodes, so we continue on with a third sweep. After the third sweep, again, yes, we did relax some nodes, so we perform a fourth sweep. At this point, after our fourth sweep, we did not relax any nodes, so we can stop here. And so there we have it. So again, to find our optimal path, we can start at the destination node F, find its predecessor E, then find E's predecessor C, and finally C's predecessor A. And now we have the correct solution. However, as you've probably gathered, this is a much slower method than... Nah, kata kuncinya tadi, this is a much slower method, karena tadi kalau kalian lihat, dia tuh benar literally ngebandingin satu-satu gitu. Jadi tergantung jumlah vertex dan edge di sini. Extras, because for each of these sweeps, we had to visit all of the edges of our graph until a solution was found. Also, why was I keeping count of the number of sweeps that were performed during each step of the algorithm? Does that even matter? The reason for this is because it can be used to act as a stop check for the algorithm in case it's dealing with a graph that contains a negative cycle. Remember I said I used a directed acyclic graph for this video. This was the reason for that. This graph contains no cycles in it, so therefore it can't have a negative weight cycle. Here's a simple example of a graph with a negative weight cycle. As you can see, with each sweep using the Bellman-Ford algorithm, always check yes to having updated a node, because this negative cycle produces smaller and smaller values during each sweep, so this will just keep going on forever. So we keep up with how many sweeps we've done so that we can stop after a certain number of sweeps. Well, how many sweeps should we stop after? Oh, kayak ini ya, ada jebakan Batman-nya, kayak kita mau ke sini tapi bisa stuck gitu, kayak kita mau ke tujuan tapi ngisi bensin terus, ya ngapain gitu ya. Well, if you think about it, the longest possible Jadi sweep saya solution buat for a jadi graph with stop no iterasinya. cycles path would be each node in the graph just once.
And in the worst possible case, let's say the Bellman-Ford algorithm, in an attempt to solve this graph, only relaxes one node per sweep. In other words, we sweep n minus 1 times, where n is the number of nodes in the graph. It's n minus 1 because we don't need to count the starting node. So in the Bellman-Ford algorithm, if the number of sweeps surpasses the number of nodes in the graph minus 1, that means there is some Ini udah 5 nodes. Berarti negative cycle within the graph nggak boleh causing melebihi 5. infinite relaxations to nodes. So at this point, we can break out of the algorithm and call it not solvable due to a negative weight cycle being present in the graph. Now, providing a reasonable shortest path solution for a graph that contains a negative weight cycle reachable by the source is an NP-hard problem and an ongoing area of research in computer science. I'm sure one of you watching this will one day be the person to discover a brilliant solution to this. Oke, jadi Ya pantes. ini NP akan lanjut ke NP hard problem ya di sini. Ya, sampai sini soal kasus ini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini soal ini harusnya teori ya, lebih ke pemahaman kalian gitu dan bisa jelasin. Gak cuman kalian sodorin ini, tapi mungkin bisa kasih argumen sederhana lah. Kenapa bisa aku tekan bisa dapatnya gitu dan cara kerjanya itu gimana gitu. Izin Pak, untuk UAS diperbolehkan cheat sheet? Boleh, 1 lembar A4. Oke, dan tanya pendapat Toru. Gimana Toru? Ada yang kurang gak ya? Atau kamu mau tambahin apa? Baik Pak, terima kasih. Apakah cukup jelas? Untuk yang tadi apa ya? Iya. Ya sih Pak jelas. Cuman mungkin saya mau tanya ini tentang sweep tadi. Pemahaman saya masih agak kurang tentang sweep. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak. Sweep, maksudnya gimana? Kenapa perlu sweep ini? Iya kan untuk apa algoritma Bellman-Ford itu ada penggunaan sweep ya. Cara ngitung sweepnya itu seperti apa ya? Tadi saya nggak dapat soalnya. Nggak nangkep. Kayaknya pas dia update Next, we nilainya need to ini ask deh. ourselves, did we relax Ini any tadi. nodes? We cannot relax E. A because infinity plus 20 Coba is lihat sih. still infinity. A can relax D since 0 plus 40 is less than Kita masih D. tentu Now I want to keep track of how many sweeps we've completed. So we've just done one complete sweep. Next, we need to ask ourselves, did we relax any nodes or did we update any nodes? We did relax B, C, and D, so yes, we did. And because we've answered yes here, we continue on with another sweep. Now, I'll just let this play out. All we're doing Berarti kan tadi start dari sini dia update nilainya kan. Bentar, tadi kan ini masih infinity. Karena dia baru lihatnya dari tadi kan baru A ya. A update di sini. Jadi kan si D belum tahu kan ternyata dapat ya ini sama ini. continue on with another sweep. Now, Berarti sekarang harusnya fokus ke D. D ini infinity, dia update nilai. I'll just let this play out. Bentar, dia kan sendiri 40 ya, tambah 20, 60. Predecessor ada DF, lalu hasilnya ini BD. Jadi. All we're doing here is going back over all of the nodes in the same order to see if they could. Bentar. Kayaknya be relaxed, and if they can, we'll update their predecessors. Switch-nya nggak di-update ya. Once we're done with that, that's our second sweep, and Udah itu second, bentar. Coba aku cari. Ada contoh yang bagus ya. Kalau PPT kita harusnya nggak ada sih, setahu.
Coba kita lihat yang di sini. Gak ada istilah swipe-nya sih. Paling cuman update-nya ya. Kalau PPT kita kan set swap. Nah, ini ada startnya sini. Tadi dia juga sama-sama kasih nilai infinity. Berarti kan dia start ke sini ya. Pada panah ke sini 67. Lalu ke sini. Bentar. Berarti panahnya ini nih. Tadi dia ke sini dulu update yang ini harusnya nggak ada cara lain kan. Ada add. Ada cara lain tuh diupdate. Lalu ke sini. Ini didatangin ada dua kemungkinan dari sini atau dari sini. Kalau ini bisa dari sini sama dari sini, dari sini. Ini harusnya nggak dijelasin ya. Tapi kemungkinan berarti dia nggak terlalu langsung ya nih. Dia langsung ngambil yang minimal kan. Kayak 6 dikurangin 2, 4. 6 dikurang 4, 2. Set. Oh ini kena ini lagi. Tadi kan dari sini ke sini. Nah ini ada pad yang bisa mengupdate nilai ini jadi lebih minimal lagi kan. Karena kena efek ini. Berarti kayak ada efek. Ini ada pom bensin nih. Bisa ngasih bensin segini. Berarti daripada kamu ke sini 6, aku bisa aja jauh-jauh sih. Dari sini ke sini isi bensin dikurangin lagi jadi ini. Nah, ini 2 lalu di sini ngapain? Oh, ini karena ada kalau di Belmont kan emang boleh ini ya. Pakai jalur yang sama lagi ya. Berarti ini -4 jadi bisa jadi lingkaran setan nggak ya? Harusnya nggak ya? Karena ini 7 kan selalu lebih gede dari -6 ya. Berarti nggak bisa jadi lingkaran setan kayak tadi sih. Harusnya aman. Berarti ini update ke -2. Ya, udah terakhir ya harusnya. Jadi kena combo di sini ya. Set, 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 set. Pak mau tanya, berarti kalau buat konsep sweep yang ada di video tadi itu fungsinya cuma buat menghindari apa lingkaran yang negatif itu ya, negatif cycle. Iya, kayaknya karena lingkaran setan. Ya kan ini masih aman ya karena cuma negatif ini. Karena penyebab yang contoh berikutnya sih. Kan ada tadi ya ini. Nah, ini. Kalau kita nggak batasin jumlah maksimal sweepnya, kalau nggak salah tadi dia bisa aja mutar-mutar terus kan di sini kan. Kalau di sini kan kalau Ya, aku lihat masih nggak bisa jadi lingkaran setan ya, soalnya nilai value ini masih lebih gede dibandingkan ini gitu. Coba Pass jadi and stop after. Well, if you think about it, the longest possible solution node attempt is the number of nodes in the graph. It's n-1 because we don't need to count the starting node. ini So tadi ya. here's a simple example of a graph with a negative weight cycle. As you can see, with each sweep using the Bellman-Ford algorithm, it will always check yes to having updated a node because this negative cycle produces smaller and smaller values during each sweep. Nah, So bisa this aja will dia just keep going mutar-mutar di on sini kan. forever. So we keep up with how many sweeps we've done so that we can stop after a certain number of sweeps. Well, how many sweeps should we stop after? Well, if you think about it, the longest possible solution for a graph with no cycles, the path would visit each node in the graph just once. And in the worst possible case, let's say the jumlah nodesnya di Bellman-Ford sini. algorithm in an attempt to solve this graph only relaxes one node per sweep. In other words, we sweep n-1 times, where n is the number of nodes in the graph. It's n-1 because we don't need to count the starting node. So in the Bellman-Ford algorithm, if the number of sweeps surpasses the number of nodes in the graph -1, that means there. Oh, per sweeps kayak semua nodesnya ya. Satu sweep semua nodes dibandingin. Jadi makin banyak.
So in the smaller and smaller values during each sweep, so this will just keep going on forever. So we keep up with how many sweeps we Iya. Tadi baru satu sweep aja dia udah ngebandingin ini ya, update semua nilainya satu putaran ya. tweak Saya punya development satu for pertanyaan, Pak. Iya. Gimana cara counter looping kayak gitu? Cara counter looping maksudnya gimana? Bukan yang ini, bukan ini. Karena yang ini sudah dikasih tahu. Yang lanjutannya lagi, yang kayak besarnya itu, Yang ini, bukan yang mana? yang ini, nah. Bukan, ya itu dia. Gimana counter yang looping kayak gini? Berarti kan dia bakal ngecek semuanya dan update ya. Karena sweepnya tuh gak bisa di reach atau gak bisa ditambahin kalau melebihi node-node-nya. Maksudnya sih maksimal sesuai ini 3, 6, 9, 12, 14 kali itu gak sih sweep Ya, bandingin. Jadi dia harusnya katanya maksimal sesuai dengan jumlah nodes-nya. Berarti iterasi sweep-nya harusnya maksimal 14 kali sih. Makanya sesuai ininya sih time complexity-nya dia sesuai dengan jumlah vertex sama edge-nya itu. Jadi nggak usah loop sampai infinity gitu berulang-ulang. Dan dia tadi kan kalau nggak salah dibilang di sini NP problem ya, NP hard problem. Jadi emang susah sih kalau dikerjain gitu. for a graph that contains a negative weight cycle reachable by the source is an NP hard problem and an ongoing area of research in computer science. I'm sure one of you watching this will Intinya nggak di ujian harusnya nggak itu sih, nggak bakal ditanyain ya nggak sampai yang lingkaran setan cycle ini. Tapi kalau kalian mau jelasin cukup paham, boleh. Sweep juga nggak bakal ditanyain. Intinya kan lebih ke ini ya, sweep lebih ke kayak dynamic programming yang ngebandingin semua kemungkinannya update nilainya tadi itu. Lalu kalian kaitkan dengan yang di sini gitu. Coba lihat. Pasti di Bill Mumford dia single source shortest path algorithm, single source single destination sama aja sih. Biasa kan kita juga jarang sih kita belajar yang dua destination, biasa juga satu destination juga nih. Ini ciri khasnya butuh negatif di sini. Jadi relaksasinya update nilai ininya. Vertex -1 karena kita udah nggak bandingin yang di awal kan, notes yang awal. Jadi ini source destination-nya nggak dikasih tahu ya.
Berarti ini emang fokus di single source-nya. Oh ya, destination-nya kan nanti tergantung itu ya. Semuanya bakal diupdate kok. Jadi kan start dari sini. Harusnya sih cuma ya bentuk ininya. Predesesornya B ke D, 2 E ke D, -1 ini petakan. Ini belum diupdate, masih yang infinity. Ini distance B kan kita belum tahu ya. Yang udah dilaluin sebelumnya itu berapa. Makanya masih ini. +2 apakah kurang dari yang sekarang ini. Kayak gitu. Lalu ini berarti kita update nilainya di sini 5, dia dari ini, dari A ke B. Jadi distance A maksudnya pada saat ini udah keluar berapa ya? Ini masih 0 +5 kurang dari infinity ya, diupdate jadi 5. Oh iya, setauku kita lebih ke konsep relaksasi ini ya, bukannya tadi apa sih namanya? Sweep-sweepnya ini. Harusnya juga ada kata-kata. Oke. Lalu tadi udah update 5 kan, lalu sekarang CD di sini berarti kan yang sebelumnya di stand B kan udah ada 5. Ini yang D. D berarti ininya 2, 5 + 2 7 kan. Set. Berarti dia fokus dari koneksi tambahan B berikutnya. Lalu ini 5 + 1 6. Set. Yang terhubung kan cuma 2 ini. Oke, berikutnya berarti distance C sebelumnya kan 5 + 1 6. 6 di sini. +1 7 di sini. Dia langsung update. Belum kan? Ini kan 7. Oh, dia langsung update di sini ya tadi. Yang sebelumnya kan udah kita update D7 ya. Ini 7, tapi kan kita tahu ada di sini bisa isi bensin ya, kayak isi energi. Jadi -1 berarti nanti pasti diupdate lagi kan di belakang. Di sini berarti 7 -1 jadi 6. Jadi intinya dibandingkan dengan greedy yang cuma lihat pada posisi terbaik di saat ini yang dia errornya di Use already lesser as well. jadi Amount of charge left on di detik ini kan karena dia pilih yang terpendek pada saat ini dong, nggak lihat yang ini pada saat kondisi ini, jadinya kelemahannya di sini, nggak cocok buat negative cycle ya, dia lebih ke konsepnya aja. Oke, mungkin kita coba lanjut ke topik berikutnya. Pada tadi yes, ada belum? Oh, ketiga. Ini kita pakai PPT ini. Semuanya udah dapat kan? Coba kita wawancara. Siapa ya? Mas lain. Aku tidak pernah dengar nama Zorik. Coba kita tanya. Halo Zorik. Oh, oh, tidak ada respon.
Aku lupa Erika di kelasku atau bukan. Ya intinya harusnya udah pada dapat ya. Yang dari Pak Dani Eka nanti akan ada satu soal tentang ini kan, NP completeness. Coba kita tanya gimana? Teona masih ingat? Ternyata Jack News bisa jadi co-host. Posisinya apa ya? Jack News kelas mana ada? Coba kita tanya. Katanya Jack News yang genius lagi sibuk. Ya intinya yang kasus ini cuman ini sih teoritikal ya. Kelas LC, A dan B kan. Gimana kamu udah dapat PPT ini berarti? Coba kita lihat ulang apa yang dibikin Pak Dani. Terutama bahas bubble sort yang kompleks time complexity-nya lama. Nah, di sini berarti kan masalah komputasi ya di sini. Nah, ini ada macam-macam P yang harusnya cukup diselesaikan cepat ya, kayak pertambahan, perkalian, penjumlahan. Ini ada R, definisi dia apa dah? Solvable problem, exponential time. Oke. Ini ada, aku lupa. Di kelas aku kan ada dua istilah ya, non NP itu bisa solvable by non polynomial time, artinya emang time-nya lama oleh deterministic Turing machine, atau kalian bisa bilang polynomial time by non deterministic Turing machine. Ini harusnya belum belum tercipta ya. Kalau di kelas aku udah kasih lihat, harusnya mesin Turing mesin non deterministic ini belum ada. Jadi istilahnya harusnya belum bisa solvable ya. Jadi eh, coba kita lihat ada PPT kelas menarik ya, atau di dulu. Kita coba kelarin yang pada dulu. Variable by polynomial time. Berarti kalau jawabannya udah solve tuh, aku mau ngecek jawaban ini benar atau enggak tuh biasa ngeceknya cepat, tapi nge-solve-nya tuh lama gitu. Nah, di sini ada NP sini. Nah, ini juga kalau ini kan masih sederhana ya. Nah, TSP masuk ke NP juga ya. Karena anggap kalian pindah ke kota baru sebagai apa sih, pengurus gudang, kalian ingin distribusikan gudang pusat ke setiap gudang yang lain. Caranya gimana? Itu kan caranya ada macam-macam ya, diaproksimasi. Kalau di kelasku Ezrela dia pakainya Gistra, kalau PPT sama aku contohnya di kelas pakainya MST, jadi bebas ya. Nah, di sini ada NP, NP hard sama NP complete di sini. Nah, ini tergantung tingkat kesulitannya. NP hard mungkin di atasnya NP di sini subsetnya. Salah di gambarnya pada ini tuh gini. Jadi NP complete tuh masalah tersulit karena irisannya ini yang ada di dalam NP itu. Reduksi di sini mungkin kalau di kelasku dari kasih video itu ya kayak transformasi ya di sini. Jadi kayak kita bisa, kalau kita bisa ubah masalah ini ke yang lain dalam waktu polinomial, berarti emang ini berarti kita emang bisa menyelesaikan masalah itu dalam waktu polinomial gitu. Nah, ini yang paling penting ini. Nah, ini harusnya sih
dua-duanya tuh nggak benar karena dua-duanya nggak bisa di-prove. Tapi yang menurut aku ya, yang kita pegang sampai sekarang tuh masih yang ini, pembagian ini. Kenapa nggak yang ini? Oh iya, sekedar info, gambar ini sangat penting sekali di UAS. Kalau aku jadi kalian sih, biar nggak ketukar, ini 100% aku masukin catatan sih. Jadi ini, eh, yang diceritakan pada ini, kalau misalnya P sama dengan NP, berarti itu semua masalah komputasional tuh bisa diselesaikan dalam polynomial time. Nah, di sini kan pasti yang udah belajar AI, mungkin yang seniat kayak mungkin Torus, apa yang bikin apa sih namanya? Apa sih? Hyperparameter tuning yang pakai grid search itu kan sebenarnya kita cari semua kemungkinan hyperparameter yang memberikan akurasi yang paling optimal. Nah, itu kan sebenarnya komputasinya berarti lama ya, karena kita mencoba semua kemungkinan. Nah, itu ya karena emang mesin Turing mesin kita harusnya belum bisa nyelesain segitu cepat, masih yang satu-satu itu. Berarti emang dia masih non polynomial time ya, kayak waktunya lama gitu. Jadi kalau kalian training LLM gitu, large language model, pasti ya kalau cukup besar mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, ada yang mungkin sampai setahun karena training datanya gede. Nah, itu berarti kan emang nggak bisa di solve dalam waktu singkat. Atau contoh lainnya kan di cyber security, berarti masalah hacking ya. Kalau semuanya jadi polynomial time, berarti nanti aku hacking tuh pakai suatu software atau suatu program tuh gak usah nunggu lama, aku bisa langsung bobol satu komputer. Jadi sistem security dunia langsung itu ya, langsung chaos berarti. Nah, itu yang mau dijelaskan di sini sih, apa yang terjadi jika P sama dengan NP gitu. Makanya dia bilang all hell break loose gitu ya. Jadi eh, masih belum berarti emang masih belum tercapai sampai sekarang. Berarti ya masih masuk logika, harusnya ini sih P sama tidak sama dengan NP. Nah, ini yang perlu jadi catatan kalian. Coba kalau dari sini kita apa ya? Coba kita pinjam punyanya Aslab, Terence. Harusnya ada orangnya nggak di sini kan? Oke, oke. Ya jelasinnya gimana ini? Nah, data meskipun data kurang lebih sama lah ya. Ini langsung ke aproksimasi. Bentar, ini NP completeness-nya agak dikit dong. Coba aku cari yang lain. Kelompok yang mana ya kayak oh, emang ada dikit ya. Ya, intinya kalian pahamin yang main kuncinya harusnya di graf ini sih, sama paham istilah NP, NP complete di sini. Nah, intinya yang bisa NP ini nyelesainya lama tapi verifikasinya cepat. Ini mungkin menurutku kata kunci yang penting juga sih. Diverifikasi dalam waktu polinomial oleh komputer deterministik. Nah, ini juga menurut aku penting. Nah, ini juga penting. Ini tidak berarti kita dapat menyelesaikan masalah dalam waktu polinomial, tapi hanya verifikasi di sini. Ini juga NP komplit adalah subset dari NP.
Nah, mereka adalah masalah paling sulit di NP sesuai yang gambar tadi. Ya, paling atas di ini kan. Dari si ini kan Sombuya kan complexity ya kayak gitu. Oke sih. Mantap. Darren mantap PPT. Oke, harusnya berarti overall udah 3 nomor ya berarti. Greedy dynamic, graph tadi yang kedua, ketiga MP complete, terakhir aproksimasi. Sebelum aproksimasi kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, oke. Oh, aku pinjam ke sini. Oke. Jadi LP completeness problem gak akan kalian ditanya sampai reduction strategi gimana, cara kerja 3S, 3 SAT gimana. Nah, ini enggak ya, cukup kecil. Gini-gini nggak ditanyain, lebih ke pemahaman yang graph tadi sih. Oke, oke. Berikutnya ngapain kita? Aproksimasi. 1 dari 3 ini kemungkinan keluar ya. Pertama, vertex cover, lalu TSP, lalu subset sub. Oke, kita tidak perlu lama-lama lagi. Kita coba cari lihat punyanya. Se bit efisiensi komputasi belum ada algoritma polinomial berdasarkan NP komplit dalam waktu polinomial. TSP berarti kan langsung ini kelompok TSP, Terence, kelompok subset sum. Nah, aku ambil yang vertex loh. Berarti punyanya Ezrela lah dia. Ini kan berarti kan kalau mau yang paling optimal kan dulu si siapa saya pernah jelasin di kelas ya. Ya udah pilih aja yang ini mungkin atau ini yang hubungannya paling banyak makanya kan cover sebagian besar itu. Jadi kalau misalnya tadi kita pilih ini berarti ini contoh teman kelompoknya dia berarti kalau pilih 1 2 berarti yang lain tuh hubungannya bisa dihapus ya. Selain 1 2 kan tadi ada 1 4 lalu ada 2 3 2 5 berarti itu yang selain ini tuh bisa kalian kasih coretan merah gitu. Coba aku lihat PPT minus 3S 3 siapa? Sama. Yang ketiga, nah, PPT minus kan gini. Ini kalau aku misalnya pilih AB di sini
Maka tuh yang koneksi lainnya tuh kayak AC, lalu BC, BD ini udah nggak bisa ini lagi. Nah, kalau aku pilih ini berarti ini kan udah emang nggak ada ya. Berarti DE-nya yang, nah berarti yang terbentuk adalah ini dengan ini dengan ini tadi. Itu. Ini yang linear programming nggak keluar, tapi mungkin inspirasinya kan ini dia ada vertex dan edge ya. Nah ini kan ada banyak vertex edge. Dia tuh ingin cari minimal gitu. Nah ini nggak keluar, yang weight itu juga nggak keluar. Nah, ini juga mungkin mana yang greedy algorithm ini. Vertex problem greedy-nya approx-nya berarti start, harusnya yang aku tahu ya, start dari manapun kamu eh, ya udah nggak usah keliling cari hubungan yang koneksi paling banyak, kamu langsung pilih salah satu. Kalau kamu udah pilih maka sisanya tuh dihapus dan eh, maju berikut sebelumnya sampai semuanya tuh udah tercover gitu. Coba ada ini kayak vertex problem visualization kayak. Ini gimana? Nah, nggak ada. Oke, kita balik ke PPT. Berarti digambarin nggak akhirnya? Enggak ya? Ada yang kelompok lain lagi. Yang itu, bahasa kelasnya lagi. Intinya di Vertex tuh itu ya. Daripada aku ngabisin waktu keliling nodes yang mungkin itu yang paling banyak, berarti aproksimasinya biar cepat. Ya udah aku start dimanapun. Tapi kalau ketika aku pilih, sisanya aku hapus dan gitu terus sampai udah terpilih semua gitu. Berarti sampai, nah ini. Coba. Yang Joel lah. Ini kita pakai. Mungkin contoh lainnya ya. Dari sini kalau kita udah pilih ini berarti koneksi lainnya tuh udah dihapus gitu. Atau kalau dia pakai ini berarti dia ini si ininya udah nggak warnain ya. Dan ini udah kasih warna beda. Yang masih belum terhubung yang di luar hubungan ini kan tinggal ini set. Jadi kalau misalnya kita pakai urutan abjad aproksimasinya, kita ada pilih ini kan. Berarti kalau sesuai abjad kan ini sama ini. Kalau udah pilih ini sama ini kan berarti ini udah tercover ya. Maksudnya kalau udah pilih ini ya dihapus gitu. Jadi vertex covernya tuh 0234. Jadi ingat kalau kalian pilih satu garis yang konsepnya yang perlu diingat ya. Kalian tuh wajib mengambil ini ya, edge-nya ini. Kedua edge-nya jangan cuma satu doang gitu. Oke, ini ilustrasinya udah oke dari kelompoknya Toru ya.
itu UL. Ini berarti kalau aku ini aku kan pilih ini ya, set. Lalu habis ini dia coba. Kalau aku pilih ini berarti masih pada min dong. Karena kalau aku pilih ini, yang lainnya aku hapus. Berarti kan yang tersisa tinggal ininya. Jadi kalau aku pilih 2 dan 3 di sini, eh, di sini berarti pilih 2 3 berarti ini udah nggak usah kan. Jadi yang jadi cover tuh ini sama ini gitu. Gitu. Nah, yang kemungkinan diujikan di sini kalian tuh bakal dikasih problem yang mungkin cukup itu kalau NP komplit nyelesainya lama, tapi kalian tuh diminta pakai salah satu teknik aproksimasi. Mungkin bebas ya, aproksimasi gimana. Tapi kalian jelasin gimana aproksimasi ini bisa menghemat waktu yang yang sebelumnya mungkin kita harus cari semua kemungkinan, tapi kalian bisa langsung nggak usah banyak mikir ya, mulai aja gitu. Jadi nggak perlu optimal tapi mendekati optimal gitu. Itu juga ujiannya mungkin di kelompoknya Yoel sih sampai jelasin rasio ya. Di ujian nggak usah kalian cari paling minimal atau maksimalnya berapa lalu tentukan rasionya, nggak sampai segitu ya. Kalian cukup pakai aproksimasi hasilnya berapa dan kenapa aproksimasi ini dibutuhkan pada saat NP complete problem kayak gini gitu. Itu sih yang mau diujikan kayak gitu. Coba kita minta pendapat eh, Erika, Roselyn, gimana? Aman? Kelihatannya aman. Ya gitu ya. Tantangannya habis liburan tahun baru. Kadang ada yang lupa. Kita perlu recall lagi ya ininya. Apa yang udah kita pelajarin. Oke. Berarti vertex problem. Ntar algoritmanya ditulis juga ya. Aproksimasi algoritma masih definisi. Nah ininya sih. Aproksimasi di vertex problemnya. Intinya kalau kamu udah pilih, hapus yang lain. Lalu pilih lagi yang belum. Itu sama yang kita udah praktekin di sini. Nah, itu aproksimasi dari vertex cover problem. Coba kita ke mana ya? Ini berarti. Aku lupa. Kayaknya aku belum lihat. Dia nggak presentasi kelas ya. Mau coba lihat. TSP kan di sini cari rute terpendek. Oke. Wow. Dia tulis semua. Tapi mungkin yang dipraktekin apa ya? Nah, ini pakai minimum spanning tree. Apa soal? Nah, ini berarti hmm, kotanya cuma 5 ya di sini. Maaf Pak, mic saya lagi nggak jalan, so far masih aman. Mantap sekali. Bentar, ini ada pertanyaan. Kenneth, Pak maaf kalau menanya, kalau mengerjakan soal DP boleh pakai tabel untuk menyelesaikannya, misal LCS atau road cutting. LCS apa dah, bentar aku lupa. LCS, Dynamic Programming. Longest common subsequence. Oke. Ya, boleh. Tapi kemungkinan besar dua itu nggak keluar. Ya, bisa pakai tabel untuk menyelesaikannya. Jadi memoization-nya kan di tabelnya ya. Kalau kita kan programming array, kalau kita di manual pakai tabelnya itu. Kalau mau dipakai boleh. Ya, ini
simulasi ini ya. Jadi kan kalau kalian anggaplah ini masih 5, kalau ratusan kan simulasinya coba satu-satu bakal lama ya. Misalnya dari A ke B itu 10, A ke C 15, A ke D itu 20 kayak gitu. Di sini sebenarnya mungkin Wijin nggak harus pakai satu metode ya, MST. Kalau Israel mau lebih senang Dijkstra, dari aku nggak masalah. Kalau kalian juga punya metode lain selain ini, mungkin yang penting aproksimasinya bisa digunakan ya. Nah, di sini berarti ini ya, nyari tetangga terdekat ya. Jadi misalnya aku punya gudang pusat, aku ingin distribusi ke semua cabang. Gimana aku cari jalur pengantaran, di mana truk aku tuh kalau ngantar tuh ke semua cabang, balik harus ke gudang pusat. Caranya berarti yang paling gampang ya, aproksimasi daripada aku kan baru jadi manajer Kota Bandung misalnya. Masa aku baru kerja hari pertama udah harus bisa menentukan jalur yang paling singkat sekota Bandung gitu. Gak mungkin kan. Nah, kalau misalnya atasan minta, udah kamu gak usah optimal, yang penting kerjain aja ya, tapi jangan lupa kalau bisa hemat gitu. Nah, berarti bisa pakai yang itu ya, nearest neighbor ya, atau bisa dibilang minimum spanning tree. Cari eh, ini kayak Kruskal dan Prism sih, cari tetangga terdekat dari masing-masing kota gitu. Misalnya A ke B 10 dibanding 15, 20, 25 kan paling dekat ke B. Nah, ini paling enak kalian gambarin dulu sih sebenarnya. Nah, ini kalian ini bikin kota-kota terdekatnya, tapi ini tuh masih belum final ya. Karena nanti ambil cabang terdekat tuh belum tentu menghasilkan jalur yang terdekat juga. Maksudnya apa? Kayaknya di PPT ini nggak ada. Kita coba lihat. PPT Binus tuh ada. Di mananya ada ya? Nah ini. Jadi misalnya saya- oke lah, gini aja ya. Jadi ini kan rutenya belibet sangat banyak ya. Nah, misalnya aku bikin MST kan endingnya kayak gini. Nah, ini tuh yang jadi catatan ya, ini tuh belum kelar gitu. Misalnya aku dari A, mau aku kunjungin semuanya dan balik ke A, berarti kan salah satu kemungkinannya gini ya. Jadi kalau aku membuat distribusi barang aku dari gudang pusat ke semua cabang hanya dari kota-kota terdekat, ada kemungkinan dari satu cabang ke cabang lain tuh ada yang harus putar jauh gitu. Misalnya ini ternyata putar jauh. Kalau kita pikir kan sebenarnya kita nggak usah putar jauh ke sini ya, kita bisa ke sini kan malah. Ngapain aku ke sini kalau aku bisa ke sini? Ini jaraknya tuh 19,074. Satu ini tuh pose satu S. Ini berarti dua. Ini ada Pitagoras, nanti kalian bisa jumlahin sendiri. Kayak gitu. Nah, sebenarnya optimalnya gini ya, daripada masuk akal sih. Ini daripada aku ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini udah jauh banget, ini jauh banget. Aku kan ke sini dong, kayak gitu ya. Ini jadi 14,715. Jadi aproksimasi ini mungkin eh, nggak optimal tapi mendekati optimal ini. Kalian juga nggak perlu sampai hitung rasionya 19/14,715, nggak usah ya. Cukup jelasin ini eh, dengan menggunakan aproksimasi ini tidak memberikan hasil optimal tapi memberikan hasil mendekati optimal, tapi perhitungannya jauh lebih cepat karena algoritmanya udah jelas ya. Ya nggak ngebanding-bandingin gitu satu-satu gitu. Oke,
Ya bentar, di bukan PPT-nya. PPT-nya sini. Intinya tuh, ini dia bikin, dia bilang pakai istilah circuit Euler ya. Ini dari sini balik ke titik awal. Nanti dia totalin jaraknya. Nah ini baru. Oke. Sampai sini yang TSP apa common? Oke, aman. Siapa Pak? Michael Sutirta, mantap sekali. Oh ya Pak, saya mau nanya, tapi ini sebenarnya yang topik yang tadi sebelumnya sih Pak, tadi lupa. And vertex Yang cover. apa? Yang vertex cover. Itu yang tadi bagian yang kata Bapak mesti diambil dua-duanya tuh maksudnya gimana ya Pak? Saya masih kurang ngerti. Eh, jadi kadang tuh ada yang cuma nganggap apa ya? Misalnya ini nih, kadang ada yang miss. Oh, kalau aku udah ambil ini tuh aku cuman ngambil nolnya doang atau satunya doang. Jadi edge-nya tuh yang diambil tuh ininya satu garisnya. Yang dihubungin tuh apa? 01. Jadi nggak cuma nolnya doang, satunya doang. Kadang nggak gitu. Oh ya, oke. Kasih Pak. Iya. Oke, oke. Oh iya, coba. Terakhir berarti sum. Kita lihat PPT-nya anak Jollibee Olimpiade. Ya ini nggak keluar ya Trisat. Ini. Ini langsung to the point aja. Kalau PPT binus, coba kita lihat. Jadi sum mungkin mirip tapi nggak sama kayak apa sih yang kasus ICPC kalian yang coklat bar itu. Oh, ini lebih sederhana. Jadi kalau misalnya dikasih satu array di sini ada gak sih kombinasi yang memberikan hasil dari yang kita minta ini? Nah, mungkin kalau yang ini dikasih tahu targetnya gak sih enggak ya? Nah, ini mungkin inspirasi pertamanya berarti kita bisa menjumlahkan ini sebelumnya. Misalnya 24 ya. Kita masukin 2, masukin 4, 2 plus 4, 6. Lalu di sini 2, 4, 6. Lalu kita masukkan berikutnya 7 ya. 2 plus 4, 7, 9. 4 plus 7, 11. Lalu 6 plus 7, 13. Jadi kayak semua jumlahkan gitu. Tapi kalau nggak salah di aproksimasi ini, dia tuh ada memberikan ini ya. Batasan kalau misalnya udah melebihi target tuh, nanti akan dihapus. Ini nggak ada contoh yang apa sih? Kasih tahu targetnya kan.
Ada ya, coba kita cari. Ya, ada kelompok lebih bagus deh. Nah, ini dia. Aproksimasinya. Nah, lebih cepat daripada solusi eksak. Di sini gunakan greedy sort array-nya. Lalu membuat subset greedy-nya. Jika, ini dia. Aproksimasinya jika jumlah melebihi target, maka angka tersebut tidak dimasukkan dalam subset baru. Jadi misalnya yang ini 10, 7, 6, 4, target 15. Emang ada ya? Kok kayak nggak dapat? Nggak ada. Nggak bisa sampai. Ini contoh. Kayak mendekati target lah ya. Ini. Nah, berarti ini dia mulai dari subset kosong. Di sini 0 plus 10, 10 lebih 15 masukin. Karena masih di bawah ininya. Lalu 10 plus 7, 17. Nah, maka tidak akan ditambahin. Intinya gitu. Greedy kan termasuk yang apa sih? Yang cepat ya. Nah, berarti bisa jadi referensi aproksimasi kalian juga sih. Nah, di sini kan berikutnya 10 plus 6, 16. Di sini nggak bisa ya, karena dia lebih gede dari target. Nah, ini 14. Ini harusnya 15 gak sih? Lebih dari 15. Maka akan ditambahkan ke sini. Ya. Jadi yang kombinasinya yang mendekati tapi nggak sama itu ya, 10 plus 4 gitu. Ini ada contoh lagi ya. Nah, ini hitungannya udah apa sih namanya? Yang dijelasin ini ini kan dynamic programming. Ini kan berarti agak time consuming ya, karena dia ngecek. Enggak juga sih, dia ada kalau manualnya time consuming, tapi kan dia ada update nilai ininya ya. Apa sih namanya? Angkanya apa nih? 5, 2, 1, 3, target 9. Harusnya ada ya. 7, 8, bisa 5, 10 nggak bisa, target lebih 4, 5 plus 1 plus 3 ya, 6 plus 3, 9. Nah, harusnya bisa pakai greedy tadi kan. Kalau ini melihat semua kemungkinan gitu. Ini nggak dikasih tahu targetnya kan? Ini cuma kasih ini sih simulasi ini, tapi nggak ada pencoretannya tadi. Ini ada ya. Ini berarti target 15. Ini dikasih listnya ini. Berarti kan ini 0, 10, 0, 10 di sini. Lalu masukin angka berikutnya 5, penjumlahan 15. Lalu dia urutin ya, sesuai yang dibilang sama mana ada tadi. Di ujung. Ini set mencari solusi good enough dengan greedy, berarti nanti kalau udah ini diurutin set, nanti masukin angka baru dan cari ininya penjumlahannya. 5 plus 8, 13. Nanti 10 plus 8, 18. 18 kan melebihi si target ya. Maka ininya dihapus set 23. Kayak gitu nanti dia akan tambah masukin yang berikutnya 6, ditambahin yang melebihi ini, melebihi target. Jadi balikin angka tergede yang mendekati ini. Kalau yang tadi kan berarti si ini kan
dia nggak ada yang sama tapi mendekati ya, si 14 ini. Tapi kalau yang PPT BINUS ada di sini, dia ketemu yang 15 ya di sini ya. Yang mana kita tahu berarti kan pasti yang 5 plus 10 ini sih. Nah ini ada ya. Gimana Michael? Pas kamu belajar ini kayak gitu gak? Atau ada yang mau ditambahkan mengenai aproksimasi? Saya juga masih meraba-raba sih pas kayak masih kurang begitu paham juga. Jadi cuma kayak ngertinya tipis-tipis aja. Jadi nggak kurang ngerti juga. Jadi dicoba ini aja. Latihan aja. Nanti bisa ya sharing-sharing sama teman-teman kelompok lain kayak kalau di kelasku kan bikin presentasi ini kayak ini ya. Contohnya berarti beda-beda kan bisa jadi referensi belajar juga. Ya Kan oke ada siap Pak. si, ya si Terence ini. Nah ini udah kalau misalnya aproksimasinya kalian biar mau cepat mau pakai cara ini sama yang tadi di BINUS berarti boleh. Yang penting daripada aku ngecek semua probability-nya kombinasinya, aku bisa pakai cara cepat ini gitu buat nyari sub-sub sama. Oke deh, mungkin itu aja sih. Mungkin kita bisa selesaikan cepat sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan soal ujian. Harusnya tetap sama ya, nggak kalkulator buka Open Notes A4 apalagi. Oh ya kamu nanya nanti ada soal yang kayak coding gitu nggak kayak kemarin pas tes. Udah nggak ada sih. Oh ya Jadi kasih. yang mungkin itu ya, ada satu soal yang dikasih open coding atau enggak yang dynamic programming sih. Jadi kalau kalian mau jelasin, tadi temannya sih siapa namanya? Eh, Kenneth Sunjaya tadi tanya kalau mau pakai tabel boleh nggak? Boleh. Berarti kalau Kenneth mau pakai tabel kan nggak mau pakai programming boleh. Tapi kalau ada yang mau pakai programming nggak pakai tabel juga boleh gitu. Jadi di open. Oke makasih Pak. Mau tanya lagi soal optimal binary search tree, apakah ada Pak? Nggak ada ya. Jadi eh, khusus dynamic programming di special request by Pak Dhani katanya jangan keluarin dari apa sih namanya? Jangan keluarin dari route cutting, matrix chain, sama longest, sama optimal. 4 itu nggak keluar ya. Berarti ada satu top. Kalau kalian cari di Google kan pasti banyak ya penerapan dynamic programming. Jadi yang mau dites tuh titipan Pak Danieka apa ya? Lebih ke konsep pemahaman kenapa kita perlu dynamic programming, gimana dia bisa ngerjain lebih cepat dengan memoization-nya kayak gitu. Jadi kalian eh apa ya? Nggak harus yang hafalin bagaimana cara kerja ini optimal binary search tree, bagaimana cara longest common subsequence, nggak gitu ya. Tapi tenang, yang ini harusnya dynamicnya yang lebih mudah dari kedua ini sih yang bakal keluar nanti. Gimana? Apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih. Gimana? Michael kelasnya sama Pak Maulana atau Pak Danieka? Kalau saya sama Pak Maulana. Pak Maulana. Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau yang aproksimasi, nah aproksimasi baru keluar ya dari 3 ini. Di antara salah satunya. MP, teori konsep,
graph tadi udah kita jelasin. Misalnya dynamic programming lebih konsepnya dibanding greedy dan memoisasi. Tapi problem di sini nggak ada keluar satu pun. Tapi kalau kalian pelajarin cukup berguna sih. Kalau kalian paham, intinya kan dia cuma pakai rumus yang berulang-ulang ya buat update tabelnya itu ya. Cuman beda problemnya doang gitu. Jadi kalau kalian merasa kayak ada, oh ini kayak pekerjaan yang berulang-ulang kayak udah dihitung nggak usah dihitung lagi. Nah itu berarti bisa kayak gitu. Gitu ya. Gimana Michael? Apakah kita cukupkan sampai di sini? Ujiannya 2 minggu lagi ya? Ujian tanggal 13, Pak. Tapi Tanggal kalau 13 yang ya? ADA ya 2 minggu lagi, seingat saya. Oke. Mm-mm. Ya itu sih. Titipan Pak Dani harus yang di luar itu. Kalau kalian mau ngincar nilai yang bagus banget sampai 100 berarti kalian coba cari tahu dynamic programming ada dipakai di mana aja. Nah, kalian coba itu sih kerjain latihan gitu yang di luar PPT kuliah. Oke, paling gitu aja ya. Kita tes satu orang. Kita Yoel. Gimana aman Yoel? Aman, Pak. Aman ya? Oke, terima kasih ya. Aku pinjam PPT-mu ya tadi. Oke deh. Sip. Paling gitu aja untuk sesi responsi kali ini. Harusnya eh, harusnya lebih mudah dari yang kemarin sih, tapi nggak juga karena ada jebakan. Jadi lebih ke modal ketelitian sih kali ini. Sama kalian taruh argumennya gimana. Sip, paling gitu aja. Makasih semuanya ya. Udah diundang di responsi hari ini. Semoga semuanya bisa dapat nilai A 100 dan sukses ya. Mobility-nya jangan sampai membuat masalah. Yang penting itu sih. Mungkin udah sering dengar dari kakak tingkatnya. Itu nilainya jangan terlalu anjlok gitu. Jadinya bisa bawa image baik buat adik tingkatnya pergi mobility lagi ke Jakarta. Sip, thank you ya semuanya. Aku izin live dulu. Oke, thank you Makasih, morning. Pak. Oke, makasih Jenius.